Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Assalamualaikum JKN. warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat JKN, Ya. selamat siang. Siang yang dingin ya. Ya. Iya. Hujan ya Sukabumi dari malam. Dari kemarinnya Dari lagi. kemarin lagi. Betul Hujan terus. banget. Jadi hari ini kami akan menemani sobat JKN sampai pukul sampai pukul 15.30. 15.30. Kita mau Tentunya, bahas apa? mengenal program JKN. Mengenal program JKN. Untuk perlindungan kesehatan berkelanjutan. Tentunya Betul. asuransi sosial ini ya, program JKN ini kan tentunya bukan untuk kita sendiri, tapi dengan kita mengikuti program JKN sebagai peserta, kita turut membantu juga untuk peserta lainnya yang membutuhkan gitu. Betul. Karena kita gotong royong, semua tertolong. Ya. Yang sakit membantu yang sehat. Kebalik Kak. Yang sehat membantu yang sakit. Ada yang enggak? Yang sehat membantu yang sakit. Udah 65 orang. Yang kurang yang mampu membantu yang tidak mampu ya. gitu kami. Uh-uh. Ini karena cuaca gitu ya. Cuaca. Jadi, baik, kita bahas dulu ya sebelum kita Q&A. Seperti biasa kita bahas dulu nih. Dan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri Betul dulu. banget. Kan kali aja belum ada yang kenal ya. Kali aja belum ada yang kenal. Jadi Betul. mangga. Saya Mila dan saat ini saya bersama Nurul Suci Muslimah. Oke, tentunya kita bahas dulu ya. Kenapa sih kita mau pengen bahas dulu ya sebelum Q&A? Kenapa sih kita harus jadi peserta program jaminan kesehatan nasional? Kenapa? Coba. Tentunya kita mengikuti sesuatu kan pasti ada, aduh kenapa sih harus Kenapa sih ini? penting banget gitu Kayak ya? ibaratnya Kenapa sih nggak harus pernah kesana pakai? kayak ibaratnya kayak gitu ya. Karena aku nggak pernah pakai, nanti aja kalau sakit bikinnya gitu. Kenapa sih penting banget ikut program JKN gitu ya? Jadi kita bahas dulu kenapa nih sobat JKN harus ikut. Jadi program JKN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada diri sendiri maupun ke keluarga atau orang lain sehingga mendapatkan kepastian jaminan kesehatan dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Jadi kalau sobat JKN mau untuk daftar mandiri itu emang nggak bisa sendiri-sendiri ya Kamila. Untuk pendaftarannya wajib seluruh anggota keluarga. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Jadi semuanya itu harus terlindungi. Jadi sebagai proteksi ya. Terus apalagi nih Kamil selain untuk perlindungan tadi? Iya, tentunya dengan kita mengikuti program JKN itu kita tuh sebetulnya sudah menjadi peserta atau warga negara yang baik ya, patuh Betul. ke perundang-undangan. Betul. Karena JKN itu amanat undang-undang ya Kamila. Betul, bukan kayak sembarang kamu harus ikut ya gitu ya, tapi nggak ada dasarnya. Ya. Tentunya dengan adanya penyelenggaraan program JKN ini, kenapa kita disebut patuh terhadap perundang-undangan negara? Karena itu sudah tercantum dan itu tuh juga sudah menjadi kewajiban seseorang semua warga negara betul, ya, warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang memang sudah bekerja betul. paling minimalnya 6 bulan gitu. Oke. Yang ketiga, kenapa sih kita penting banget harus ikut program jaminan kesehatan? Tadi sebenarnya udah di-spill nih pas awal-awal ya, karena untuk gotong royong tadi dengan konsep gotong royong itu, jadi yang lagi sehat-sehat ini iurannya akan dipakai untuk membantu menolong orang lain yang sedang dalam keadaan sakit, yang mampu bantu yang tidak mampu. Jadi itu beberapa hal kenapa sih kita wajib banget ikut program jaminan kesehatan nasional. Nah, terus sobat JKN di sini yang sudah bergabung nih 120 orang ya. Ada yang tahu nggak bedanya BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat sama JKN? Nah, biasanya kan suka saling ketuker-tuker ya. Betul. Itu sama nggak sih atau beda nggak sih? Coba jelaskan dulu nih bedanya BPJS Kesehatan, KIS sama Jaminan Kesehatan Nasional. Betul. BPJS Kesehatan apa Kamil itu lembaganya ya? Badan penyelenggaranya, instansinya yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah programnya, betul ya Kamil? Betul. Kalau KIS identitas. Jadi KIS itu Kartu Indonesia Sehat, itu identitas ya. Jadi karena biasanya di masyarakat itu masih persepsinya KIS itu memang yang gratis aja, Betul. jam kesmas, jam kesda gitu ya kalau dulu familiar istilahnya itu. Padahal KIS itu Kartu Indonesia Sehat itu identitas. Jadi mau yang berbayar, mau yang dibayarkan pemerintah, yang dari perusahaan, itu namanya identitas tetap sama ya, Kartu Indonesia Sehat. Betul banget. Gitu. Jadi meskipun identitas utamanya sekarang itu bisa pakai KTP juga. KTP, karena memang kami sudah tidak ada pencetakan kartu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya, iya kak, aku kan udah nggak ada kartu aslinya nih, nggak ada fisiknya gitu kan. Terus sekarang misalnya kalau pakai KTP sih masih aman, tapi aku pengen tahu sih aku tuh punya nggak sih kartu Indonesia Sehatnya. Itu kan gampang banget ya. Gampang banget. Kan Nurul, tinggal diakses aja di JKN Mobile. Ini kita tiada henti-hentinya mengajak sobat JKN untuk download dan registrasi. Jadi bukan download aja, harus registrasi aplikasi JKN Mobile-nya karena memang banyak banget ya Kamila manfaatnya gitu. Terus kita mau bahas dulu sedikit tentang kanal layanan ya Kamila. Boleh kita spill sedikit. Nanti habis ini tentunya kita akan langsung baca komen-komennya. Jadi tetap stay tune. Jangan lupa share dulu, tap-tap layarnya gitu.
karena layanan itu kita ada banyak ya. Jadi sebetulnya untuk pelayanan administrasi itu nggak harus selalu Sobat JKN datang ke kantor cabang sebetulnya. Apalagi ini cuaca lagi dingin-dinginnya, hujan terus, hujan. kayak mager gitu ya buat datang ke kantor cabang. Terus Sobat JKN misalkan cuman mau pindah vaskes atau turunin kelas rawat ya Betul. gitu. Atau mau update nomor handphone karena nggak sama. Sebetulnya banyak kanal layanan lain yang bisa Sobat JKN akses gitu. Yang pertama, ada apa Kamil? Yang tadi sudah di Yang tadi udah di spill ya. Jadi di JKN Mobile tuh salah satu kemudahannya adalah Sobat JKN setiap perubahan data, mau pindah vaskesnya atau mau pindah hak kelas rawatnya, itu bisa lewat aplikasi, ya kan? Betul banget. Itu salah satu. Nanti Kamila Itu jelas. baru satu. Banyak banget ya. Pokoknya. Selanjutnya kita next dulu ya. Ada kanal layanan Pandawa, layanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 165. Itu mah hafal lah di dalam kepala. Di dalam masukkan ke sini. Ya, itu 08. nomor cantik. Jadi 0811 nggak kelihatan tahu Kamil. Nih. 0811 8165 165 hafalin. Jadi kalau Sobat JKN mau mengakses pelayanan administrasi cukup lewat WhatsApp aja. Udah banyak banget kemudahan layanan. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, apalagi Kak sekarang 165. Jadi ini sebagai informasi Sobat JKN kalau misal mau ngobrol sama customer service-nya itu nggak bisa lewat Pandawa ya. Jadi memang itu pelayanannya hanya untuk WhatsApp. Jadi kalau Sobat JKN mau ngobrol langsung itu bisa ke 165 aja. Gitu. Oke. Itu dia beberapa kanal layanan non tatap muka. Betul. Tapi ada juga yang lain ya. Ada. Sebetulnya ada lagi. Boleh spill teh? Ada BPJS keliling. Jadi Sobat JKN pernah dengar gak sih atau pernah lihat mobil BPJS keliling-keliling gitu ya di tempat-tempat keramaian atau di desa-desa biasanya itu kita ada pelayanan jemput bola Kamila. Jadi peserta-peserta itu gak harus datang tapi nanti boleh datang ke area-area pelayanan yang akan dikunjungi di BPJS keliling. Jadi kalau di sini ada MCS kali teh. Ya, kalau dulu namanya Mobile Customer Service, Kak. Kalau sekarang namanya BPJS keliling gitu. Jadi nanti kalau di antara 72 orang ini ada relasi dari desa, RT RW, kecamatan, Sobat JKN boleh mengajukan permintaan kegiatan pelayanan jemput bola ke kami ya. Betul banget, tinggal diajukan aja nanti biar tahu nih kapan jadwalnya buat dikunjungi. Betul. Jadi nanti nggak usah datang jauh-jauh ke sini, kita yang datang ke sana gitu. Nah, selain itu teh, kan itu kan kalau kita ketemu langsung. Ini ketemu langsung tapi jarak jauh. Ada dong. Misalkan jadwal BPJS kelilingnya penuh gitu ya. Boleh nggak sih ada yang lain lagi yang lebih mudah, pengen ngobrol sama customer service-nya langsung tapi nggak sempat ke kantor. Kalau telepon ke Pandawa nggak bisa gitu ya. BPJS keliling juga udah ada jadwal sama yang lain. Sobat JKN boleh ikut pelayanan BPJS kesehatan online. Jadi ada pelayanan itu non tatap muka via Zoom meeting gitu Kamil. Iya. Belum banyak yang tahu sih, tapi nanti boleh dicoba ya. Nanti biasanya kita share ke desa-desa juga. Koordinasi sama pihak desa atau kelurahan, nanti dijanjiin gitu ya kapan nih jadwalnya untuk BPJS online. Dan itu juga jadi ibaratnya tinggal datang aja ke desa setempat, tentunya nggak akan jauh dari tempat tinggal mungkin ya daripada ke kantor BPJS kesehatan langsung. Tinggal bukan janjian, kita ditanggalin gitu ya. Oh ini mau hari ini, mau dijadwalkan mungkin ya. Ya maksudnya itu. Dijadwalkannya kapan? Tapi biasanya kegiatan BPJS kesehatan online ini itu kita share ke PIC desa atau kelurahan. Jadi nanti biasanya PIC dari desa atau kelurahan itu bantu mendampingi untuk pelayanan secara online-nya. Gitu Kamil. Sedikit informasi sebelum kita ke Q&A untuk refresh lagi product knowledge-nya. Betul banget. Oke teh, karena kita udah menyampaikan, sudah mengingatkan, merinder kembali gitu apa sih program JKN dan apa aja kanal yang tersedia, dan itu adalah kanal layanan resmi ya, bukan kaleng-kaleng. Oke, next kita lanjut ke Q&A. Karena sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk ya teh. Aku bacakan mulai dari komen yang paling awal ya. Dari Kak Piu 69, aku tadinya satu kakak sama mantan suami. Jadi pas masukin kakak yang sama suami sekarang, yang terdaftar aku doang. Nah itu maksudnya perbaikan datanya harus kayak gimana sih gitu. Jadi kakaknya itu tadinya intinya kakak
KKPU 69 ini sudah menikah, tapi untuk data kepesertaan di BPJS Kesehatan masih sendiri. Sebenarnya udah ada kakak terbaru sama suami yang sekarang. Ya, harus gimana gitu ya. Harus gimana ya, harus lapor berarti. Harus lapor ke BPJS Kesehatan. Jadi untuk update pembaharuan kakak, Sobat JKN bisa akses Pandawa yang tadi atau bisa datang ke kantor cabang terdekat ya. Jadi kita memang setiap perubahan data tuh harus lapor Kamil. Kalau misalkan punten ya, ada yang sudah pisah kakak, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah bercerai gitu ya. Itu Sobat JKN harus lapor ke kami karena gak otomatis ya, misalkan ada ini kan kakaknya udah diupdate, kenapa masih belum sama datanya ya, karena memang untuk perbaikan data itu tidak otomatis, harus menunggu pelaporan dari pesertanya gitu Kapiu, semoga terjawab ya. Oke. Boleh nggak Kamil, ada yang bertanya ini penting banget soalnya akan mewakili pertanyaan. Oke, Kak, cetak BPJS Kesehatan kartunya harus ke kantor atau ke BPJS keliling? Oh, Kartu kayaknya. oh kartu. Iya. Boleh ya? Aduh, itu kan tadi di awal ya. Jadi Enggak, baru join kayaknya. Oh iya baru join. Ya punten ya. Kakak siapa namanya? Namanya Katria Mela 24 Desember. 24 24 Desember. Kok yang tahu aja 24 Desember. Katria Mela. Oke, kita jawab ya. Boleh nggak? Saat Kemana ini gitu? Sebetulnya apa kartu ya mencetak? Kartu udah nggak Kalau ada. cetak kartu itu kita udah nggak ada cetak kartu karena semuanya sekarang sudah digital, bisa dilewat aplikasi Mobil JKN, ada KIS digitalnya. Tapi kalau misalnya kakak belum regis, tapi harusnya regis ya, pakai nomor KTP atau tunjukin aja KTP-nya gitu. Ya, jadi sebetulnya sudah tidak ada pencetakan kartu JKN lagi ya, atau KIS Kartu Indonesia Sehat ya, itu udah tidak dicetak lagi Kak. Identitas utama peserta JKN itu sekarang nomor induk kependudukan ya, jadi boleh menggunakan KTP atau KIS digital yang ada di handphone. Tapi kalau Sobat JKN masih punya kartu yang dulu, yang sebelumnya, boleh kok, masih bisa digunakan gitu. Semoga terjawab ya, jadi gak harus cetak-cetak kartu lagi. Mewakili nih dari Teh Siti Nurlela. Ya. Ini Kak, apa benar ada pemutihan? Coba sama Kamila yang jawab, benar gak Kamil? Lagi rame-rame ada pemutihan. Bingung juga ya konsep pemutihan tuh gimana, tapi memang tidak ada ya Kamil. Kita intinya masih menunggu kebijakan dan regulasi dari presiden tentunya ya. Dari pemerintah ya, kita masih menunggu regulasi resminya, sampai sekarang sih belum. Tapi ada maksimalnya ya Kamil, tunggakan yang harus dibayar tuh enggak semuanya harus dibayar. Sebenarnya ini mungkin bagian dari pemutihan juga kali ya. Karena mungkin kalau misalnya ada yang sudah menunggak sampai 5-10 tahun misalnya, tapi yang dibayarkan hanya maksimal di 2 tahun iuran saja. Jadi kalau misalkan Sobat JKN ada saudaranya yang nunggaknya dari tahun 2020 misalkan di era 5 tahun berarti. 5 tahun ya? 5 udah 6 tahun sekarang Itu sebenarnya tunggakannya, tagihan iurannya nggak akan dihitung sampai 5 tahun. Betul. Jadi cuman 25 bulan atau 2 tahun sama bulan berjalan aja. Jadi udah dikurangin banget ya gitu. Jadi tapi kalau misalkan masih nggak sanggup untuk membayar, boleh dong ikut program cicilan. Betul banget. Bisa kan Kamil? Ada program New Rehab 2.0. Rehab artinya rencana pembayaran bertahap. Tentunya ini adalah solusi untuk cara bayarnya gitu ya. Mungkin memang kalau untuk program New Rehab 2.0 ini tidak akan langsung mengaktifkan status kepesertaan, tapi memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran yang biar harusnya lebih sekaligus ya. Tapi jadi bisa dicicil nih. Boleh. Tergantung nanti kemampuan peserta tersebut, dan nanti ada simulasinya. Ada juga simulasinya di mana? Di JKN Mobile. Jadi itu tiada henti-hentinya. Kami himbau Sobat JKN semua untuk download dan registrasi JKN Mobile-nya karena banyak banget manfaatnya. Serius banyak banget manfaatnya. Jadi termasuk program cicilan tadi tuh ada di sini, guys. Jadi tapi itu tadi ya Kamil harus diperhatiin tuh apa? Tidak mengaktifkan status kepesertaan. Sebelum lunas ya masih tidak bisa digunakan gitu. Jadi selesaikan dulu sampai tahap terakhir, nanti otomatis akan aktif kembali status kepesertaannya. Betul. Dan bisa dipakai di layanan kesehatannya sesuai vaskes tingkat pertama terdaftar. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Sobat JKN yang 39 orang terakhir yang join di live ini. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang masih belum terjawab.
kejawab. Terus saking banyak banget dan cepet banget ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya masih membutuhkan informasi atau akan mendaftarkan misalnya bisa mau perlu keperluan administrasi atau melakukan pengaduan, silakan menggunakan kanal layanan resmi BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN Betul. Pandawa di 0811 8165 165 atau Care Center 165. 165.